Kalian pernah nggak sih bertanya kepada diri kalian, kira-kira apa sih value yang ada dalam diri saya? Atau mungkin kalian bertanya, kira-kira saya ini memiliki value nggak sih dalam diri saya? Saya Jeremy Januando, dan untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai personal value. So tell me about yourself. I So tell me about yourself. well, I like So tell me about yourself. can I call a friend? Nah, berdasarkan video yang sudah saya tampilkan, dapat dilihat bahwa orang tersebut bingung mengenai dirinya sendiri. Sebenarnya pengertian value itu apa sih? Jadi value ini merupakan nilai atau kepercayaan yang kita anut untuk menjalani hidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut akan menjadi tuntunan kita untuk bersikap dan mengambil keputusan. Tidak hanya itu saja, value juga akan menentukan bagaimana cara kita berinteraksi di lingkungan sosial, termasuk dalam dunia pekerjaan. Dalam berinteraksi, value ini berkaitan dengan bagaimana kamu bertindak dan memperlakukan orang lain. Biasanya, tindakan yang kita lakukan ini dan hasilnya akan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kamu akan mendapatkan kepuasan dan merasa lebih bahagia. Kira-kira apa saja sih contoh dari value ini? Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari value. Misalnya yang pertama yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran ini merupakan value yang mengutamakan keterbukaan dan berkata jujur. Orang yang memiliki value ini akan menjunjung tinggi kejujuran dan akan berusaha untuk tidak memanipulasi atau menipu, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Contoh yang kedua di sini saya mengambil tanggung jawab atau responsibility. Value ini merupakan value yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang sudah kita ambil. Orang yang memiliki nilai ini tidak suka melempar kesalahan dan bisa diandalkan dalam menjalankan tugasnya. Value ketiga di sini saya mengambil contoh kedisiplinan atau disiplin. Value ini merupakan kemampuan untuk mengatur waktu, mengikuti aturan, dan konsisten dalam melakukan sesuatu. Biasanya, orang yang memiliki value ini merupakan orang yang mempunyai tujuan yang jelas dan serius ingin mencapainya. Contoh selanjutnya, di sini saya mengambil value kemandirian atau independence. Value ini merupakan nilai yang mencerminkan kemampuan untuk berdiri sendiri dan membuat keputusan tanpa selalu bergantung pada orang lain. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan berarti antisosial, tetapi tahu kapan harus bertindak sendiri. Contoh selanjutnya yaitu value kerja keras atau hard work. Value ini merupakan value yang menghargai usaha dan perjuangan dalam mencapai sesuatu. Orang-orang dengan value ini tidak mudah menyerah dan memiliki mentalitas berproses. Contoh terakhir yang saya ambil di sini value rasa ingin tahu. Value ini membuat seseorang untuk terus belajar dan ingin tahu lebih banyak tentang dunia. Value ini sering dimiliki oleh orang-orang yang suka eksplorasi dan inovasi. Seperti yang saya tanyakan di awal video, kira-kira kalian pernah bertanya nggak sih, apa value yang ada dalam diri kalian? Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara kalian menemukan value yang ada dalam diri kalian. Di sini cara yang pertama yaitu kapan kamu merasa bangga. Maksudnya di sini yaitu merasa bangga pada diri sendiri adalah bentuk bersikap berdasarkan value yang kamu miliki. Nah, untuk menggali nilai apa yang kamu pegang, coba kamu tanya pada diri sendiri, kapan kamu merasa bangga dan mengapa melakukan hal itu membuat kamu merasa bangga. Lalu kalian pertanyakan juga, kira-kira apakah orang lain juga turut merasakan kebanggaan yang sama?
dan mengakui hasil kerja keras kalian. Lalu cara berikutnya yaitu buat daftar value yang kamu miliki. Di sini maksudnya mengingat momen bahagia dan bangga. Coba buatlah daftar nilai utama berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian. Bisa saja kamu memiliki banyak nilai yang dipegang tanpa kalian sadari. Contohnya misalkan di sini seperti kalian merasa bahagia jika bisa bekerja sesuai dengan arahan, menepati deadline, dan memberikan hasil yang terbaik. Maka value yang kalian miliki di sini adalah profesionalisme dan integritas. Lalu cara berikutnya yaitu menentukan prioritas. Jadi dari daftar value yang kalian miliki, tentukan mana yang perlu untuk diprioritaskan. Kalian bisa membuat perbandingan antara value yang kalian punya. Value mana yang menurut kalian paling penting dan akan memberikan hidup damai? Cara selanjutnya yaitu tidak goyah. Di sini maksudnya beberapa value mungkin membuat kamu mengambil keputusan yang menurut orang lain itu tidak populer. Nah, karena situasi ini, kalian jangan sampai goyah dan harus percaya bahwa hasilnya itu akan positif. Nah, ketika kalian sudah mengetahui apa value dalam diri kalian, sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara meningkatkan value yang ada di diri kalian tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkualitasnya suatu value pada diri kalian, maka akan semakin mudah menarik kesuksesan. Nah, itulah pentingnya kita perlu meningkatkan kualitas dari value diri kita. Sini cara yang pertama yaitu kendalikan diri sendiri. Jadi masing-masing dari kita tentu berasal dari latar belakang yang berbeda. Beberapa hal membentuk kita bisa dari berbagai macam, seperti keluarga, lingkungan, sampai mungkin masalah-masalah yang pernah kita lalui di masa lalu. Nah, dari segala macam hal yang membentuk kita, dari situlah penting untuk mengetahui seperti apa diri kita secara mendalam. Nah, kalian mungkin menganggap ini sepele, tapi kenyataannya tidak semua orang, bahkan mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia karir, mampu untuk mengidentifikasi apa yang penting bagi diri mereka atau kelebihan dari diri mereka. Nah, cara yang kedua yaitu tidak apa jika kamu melakukan kesalahan. Nah, di sini maksudnya terkadang kesalahan-kesalahan kecil pun kita lakukan dan membuat kita mempertanyakan value dari diri kita. Padahal mungkin kesalahan kecil itu di luar kontrol dan kemampuan kita. Nah, jika kamu membuat kesalahan dan belajar untuk memperbaikinya, itu merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan value diri kalian. Cara selanjutnya yaitu hentikan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang itu berbeda-beda dalam banyak hal, mulai dari pengembangan diri dan proses untuk mencapai tujuannya. Setiap orang punya tahapan dan timelinenya sendiri-sendiri. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat kalian tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Menyalahkan diri sendiri dan stuck tidak berkembang. Sementara, jika kalian berhenti untuk membandingkan diri sendiri, kalian akan bisa fokus untuk value dan pencapaian diri kalian sendiri. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dari value kalian. Nah, cara terakhir yaitu memahami inner critic kalian. Kritik yang datang dari dalam diri sendiri sangat mempengaruhi value diri kalian. Terkadang kritik memang penting, tetapi jika kritik dalam diri sendiri itu justru membuat kalian lemah, tentu itu tidak akan menambah value dari diri kalian.
Oleh karena itu, penting sekali untuk kalian bisa memanage inner critic kalian supaya dapat meningkatkan kualitas value diri kalian. Nah, perlu diingat juga bahwa value dalam diri kalian itu penting untuk diketahui oleh orang lain, bahkan berguna bagi sekitar kalian. Mungkin di sini saya akan memberikan 2 contoh restoran. Restoran yang pertama, ini merupakan restoran yang memiliki makanan yang sangat enak. Semua menu makanan di restoran tersebut dijamin enak. Akan tetapi restoran tersebut memiliki manajemen dan marketing yang bisa dibilang standar atau bahkan tidak terlalu bagus. Nah, lalu ada juga restoran yang kedua. Restoran ini memiliki makanan yang biasa saja dan standar. Bahkan jika dibandingkan dengan restoran yang pertama, masih lebih enak restoran yang pertama dari segi makanan. Akan tetapi, restoran yang kedua ini memiliki manajemen dan marketing yang sangat bagus, sehingga setiap hari itu banyak orang-orang ramai yang datang ke restoran 2 ini, dan lebih ramai dibandingkan dengan restoran yang pertama. Jadi mungkin kesimpulan yang saya maksudkan itu, value diri kalian itu sangat penting untuk dikenali oleh orang lain dan sekitar. Karena sebagus apapun value kalian atau seberkualitas apapun value yang ada pada kalian, apabila tidak berguna bagi sekitar, itu akan sia-sia jika dibandingkan dengan value yang sudah kalian sebarkan kepada orang sekitar. Pesan terakhir dari saya, mungkin di sini saya mengambil suatu kutipan, yaitu be yourself because an original is more worth than a copy. Maksudnya yaitu jangan takut untuk berbeda, jangan ragu menjadi diri sendiri, karena pada umumnya dirimu yang asli ini lebih memiliki value daripada versi palsu dari orang lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu value merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam hidup. Dengan memahami value dalam diri kita, kita dapat menjadi pribadi yang lebih otentik atau original, hidup lebih bermakna dan lebih terarah, bahkan tidak mudah untuk goyah oleh tekanan dari luar. Karena itu, kita perlu mengenali dan menjalani hidup sesuai dengan value diri kita masing-masing. Bukan hanya membuat kita lebih percaya diri saja, tetapi juga lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.